Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Hanan Channel. Kali ini pada edisi kedua terkait dengan penyusunan roadmap atau rencana pengembangan SMK. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin sudah kita bahas mengenai hal-hal yang terkait dengan pengembangan dokumen pengembangan SMK atau roadmap SMK, mulai dari pengertian dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada inti apa atau hal-hal yang harus ada pada dokumen pengembangan SMK. Yang pertama Bapak Ibu, yang harus ada adalah sampul, kemudian identitas sekolah, kemudian lembar pengesahan daftar isi, dan kata pengantar. Contoh sampul Bapak Ibu seperti ini, di mana di sampul itu sebaiknya ada logo pemerintah provinsi dan logo sekolah. Kemudian ada judul, kemudian ada kapan rencana pengembangan SMK atau roadmap SMK itu dibuat. Biasanya dibuat dalam jangka waktu 4 tahun. Kemudian ada identitas, nama SMK, NPS, alamat. Kemudian di sini ada nomenklatur terkait dengan pemerintah daerah, terus dinas pendidikan dan kebudayaan, misalnya dikasih tanggal, bulan, dan tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah identitas sekolah. Identitas sekolah, di sana ada hal-hal yang terkait dengan identitas pada sekolah tersebut. Ada nama sekolah, NPSN, SK pendidikan sekolah, alamat sekolah, telepon, web, dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan tanggal pada penyusunan roadmap SMK. Berikutnya Bapak Ibu adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan seperti ini Bapak Ibu contohnya, di mana yang paling penting adalah ada persetujuan dari pengawas pembina dan disahkan oleh kepala dinas atau cabang dinas pendidikan wilayah. Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada daftar isi. Daftar isi berarti mencakup semua yang ada pada dokumen rencana kerja atau rencana pengembangan SMK atau roadmap SMK. Kata pengantar berikutnya adalah kata pengantar Bapak Ibu dirumuskan oleh sekolah yang sangat secara jelas. Kemudian kalau bisa ringkas, berisi gambaran umum, peta jalan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Misalnya ucapan terima kasih, penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kepala dinas, kepala cabang dinas, dan sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu, bab 1. Pada bab 1 itu ada latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup. Nanti kita bahas berikutnya Bapak Ibu. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu yang pertama adalah terkait dengan latar belakang, yaitu dinarasikan berikut aspek seperti bawah. Yang pertama adalah kondisi ideal dengan mengacu tujuan 1 ini, termasuk kebijakan pengembangan SMK. Di mana salah satunya Bapak Ibu bisa melihat poin-poin atau instrumen-instrumen yang ada pada aplikasi pinjaman itu. Ketika melihat poin yang mendapatkan angka 5 itu pasti merupakan idealnya SMK. Dan jangan lupa masukkan terkait dengan 8 resmi atau terkait dengan super link and match. Kemudian kondisi nyata SMK, panjenengan juga bisa mengevaluasi diri nih Bapak Ibu. Evaluasi diri pada saat ini kondisinya SMK seperti apa. Bisa dihubungkan dengan poin 1 pada aplikasi penjaminan mutu. Yang ketiga, potensi daerah. Yang keempat adalah pentingnya penyusunan pengembangan peta jalan. Dasar hukum, yaitu undang-undang atau peraturan yang relevan terkait dengan pengembangan atau roadmap SMK. Tujuan Bapak Ibu untuk menjelaskan terkait dengan tujuan apa disusunnya dengan peta jalan pengembangan SMK.
Berikutnya Bapak Ibu, ruang lingkup. Terkait dengan ruang lingkup, ada dua hal, yaitu meliputi aspek link and match dan aspek pendukungnya. Link and match terdiri dari kurikulum, pembelajaran, guru tamu, magang, sertifikasi kompetensi, pembaruan kompetensi pendidikan, dan tenaga kependidikan, teaching factory, TEVA, komitmen serapan, beasiswa atau ikatan dinas, kemudian aspek lainnya adalah sarana prasarana dan tata kelola. Kemudian bab 2 Bapak Ibu, di sana dimasukkan visi misi tujuan sekolah serta profil sekolah. Visi misi dan tujuan sekolah, jadi nanti Bapak Ibu bisa masukkan visi Bapak Ibu yang sudah ada, atau memang kalau memang harus dibuat kembali disesuaikan dengan kondisi yang ada pada tahun yang akan datang, bisa diperbaiki. Begitu juga pada misi serta tujuan. Profil sekolah Bapak Ibu menginformasikan kalau bisa data dari Dapodik dimasukkan ke dalam gambaran umum kondisi sekolah. Bagaimana terkait dengan identitas sekolah, data peserta didik, dan seterusnya. Bab ketiga, penyusunan peta jalan SMK. Nanti dimasukkan Bapak Ibu analisis SWOT sekolah, kemudian rumusan peta jalan SMK dan rencana pelaksanaan program dalam bentuk metrik, dua-duanya rumusan maupun rencana. Nanti dibuat semuanya atau analisis, mulai analisis SWOT, rumusan, rencana, dibuatkan sebuah metrik Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini analisis SWOT. Contohnya adalah seperti ini, dibuatkan seperti ini Bapak Ibu. Di sana ada internal dan eksternal. Internal nanti ada strength dan kelemahan, kekuatan dan kelemahan. Di sini ada peluang dan threat, ancaman. Dari situ dibuatkan strategi-strategi apa jika nanti kekuatan dan ada peluang ini, bagaimana dibuatkan strategi-strategi apa dimasukkan ke dalam kolom-kolom ini. Berikutnya Bapak Ibu, rumusan peta jalan. Jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, semuanya nanti terkait dengan 8+I itu nanti harus masuk ini Bapak Ibu, rumusan peta jalan itu. Terkait dengan 8+I-nya ini harus masuk dan penunjang dua aspek penunjang tadi, yaitu terkait dengan sarana dan prasarana serta tata kelola. Nih, kemudian berikutnya Bapak Ibu dibuatlah yang namanya rumusan peta jalan. Di sini ada strategi, ada program dan tahun. Di mana di sini Bapak Ibu ini nanti disebutkan strateginya apa, diambil dari analisis SWOT. Jadi dilihat dari analisis SWOT, strateginya apa, kemudian programnya apa, dilakukan pada tahun berapa, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun keempat. Kemudian rumusan tadi Bapak Ibu, kemudian disampaikan dalam rumusan pelaksanaan program. Jadi masing-masing nanti juga strategi masuk, kemudian dari tadi Bapak Ibu, rumusan tadi masukkan strategi dan programnya apa, indikator keberhasilannya apa, itu ya Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan diisi materi-materi yang terkait dengan pengisian yang ini Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, penutup. Kemudian ada penutup di sini adalah terkait dengan penyampaian harapan agar pelaksanaan peta jalan SMK ini dapat direalisasikan dengan baik. Kemudian lampiran-lampirannya bisa berupa SKT pengembang sekolah, data mitra dunia kerja, data mitra dengan instansi lain, perguruan tinggi misalnya, data keterserapan lulusan, data sertifikasi guru, dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba menyusun roadmap pengembangan SMK sehingga dapat memajukan
SMK Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.